Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcus Aubrey. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menggunakan SPSS untuk melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Kita lanjut ke SPSS. Di sini kita klik variabel view. Nah, untuk kolom nama kita isi namanya sesuai dengan variabel tadi, yaitu kebiasaan belajar, manajemen waktu, dan pemecahan salah. Dan untuk kolom desimal kita ubah angkanya menjadi 0 semua. Nah, untuk kolom label kita isi sesuai dengan yang variabelnya. Variabel kebiasaan belajar itu sebagai X1. Nah, dan variabel manajemen waktu sebagai X2-nya. Dan variabel kemampuan pemecahan masalah matematika sebagai Y-nya. Nah, untuk kolom measure kita isi scale. Nah, kita isi scale karena datanya berbentuk interval. Makanya kita pilih scale semuanya. Ubah ke scale. Nah, kita masuk ke data view. Ini kan sudah disediakan untuk tabel kebiasaan belajar, manajemen waktu, dan pencapaian salah. Nah, kita masukkan data yang telah kita peroleh tadi itu ke tabel tadi. Kita copy paste saja biar cepat. Copy paste, Ctrl C, paste. Nah, itu biar cepat aja. Jadi datanya kita masukkan ke Excel dulu supaya lebih cepat nanti masukkan datanya ke SPSS. Nah, setelah itu kita ke Analyze, Regression, kita pilih yang linear. Nah, untuk variabel dependennya itu Y-nya kita pindahkan ke atas. Nah, untuk variabel independennya kita masukkan kebiasaan belajar dan manajemen waktunya. Dan untuk statistiknya itu kita centang yang estimate sama model itu, continue dan oke. Nah, berdasarkan output SPSS diperoleh nilai R-nya itu adalah 0,243 dan R-square-nya adalah 0,059. Artinya, kebiasaan belajar dan manajemen waktu secara bersama hanya mampu menjelaskan 5,9% variabel kemampuan pemecahan salah matematika. Sisanya itu 94,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Nah, kita masuk ke tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai F-nya adalah 0,220 dan nilai signifikansinya adalah 0,808. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan kebiasaan belajar dan manajemen waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pecahan masalah matematika. Nah, kita lanjut ke tabel koefisiensi. Karena nilai signifikansi untuk kedua variabel bebas lebih besar dari 5%, maka dapat kita simpulkan bahwa secara parsial kebiasaan belajar dan manajemen waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa baik kebiasaan belajar maupun manajemen waktu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada responden yang diteliti. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang tinggi, baik secara simultan maupun parsial, serta nilai R-square yang sangat rendah.
Nah, itulah langkah-langkah melakukan analisis regresi linear berganda di SPSS. Dengan analisis ini, kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk mendapatkan video-video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.